Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini Mimin akan menjawab pertanyaan terbanyak dari teman-teman semua. Oke, semoga dengan jawaban ini bisa membantu teman-teman walaupun sedikit. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, jangan lupa dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa belajar gratis dengan ilmu yang original. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih lanjut, simak dulu informasi berikut ini. Tetap terhubung dengan XM di media sosial resmi. Untuk selalu mendapatkan berita terbaru dan promo XM yang paling baru, terpercaya, dan up to date dari XM, pastikan Anda mengikuti sosial media XM. XM menyediakan informasi terpercaya dan up to date di sosial media XM yang resmi untuk menjauhkan Anda dari berita palsu dan akun-akun bodong atau akun tidak resmi yang mengatasnamakan XM. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka follow akun-akun sosial media XM yang resmi di bawah ini untuk mengetahui info-info seputar XM yang terpercaya, akurat, dan terupdate. Bergabunglah dengan komunitas XM dan jadilah yang pertama mengetahui setiap update. Kunjungi halaman XM dan pastikan Anda terhubung dengan XM di seluruh platform sosial media. Oke, adapun pertanyaan terbanyak yang Mimin rangkum kali ini adalah Mimin ambil dua pertanyaan ya. Seperti ini pertanyaannya. Bang, kenapa re-entry TF1 tidak sampai? Bagaimana cara entry? Nah, Bang, kenapa kadang pada suatu momentum atau CSAK tidak muncul re-entry-nya? Harga melaju terus. Bagaimana cara kita mendeteksi lebih awal bahwa tidak akan terjadi re-entry? Nah, ini lebih kurang ada beberapa orang yang menanyakan yang intinya tujuannya sama, mendeteksi re-entry yang tidak sampai atau dalam code BBMA. Makanya code itu jangan kita lupakan karena code itu untuk mengenal zone, dia merupakan shortcut. Nah, ini sudah Mimin bahas di code RRI ya, lebih kurang sama walaupun kurang-kurang sampai di template pertama, tapi nggak apa-apa, di sini kita bahas. Di sini Mimin akan buka chat. Nah, seperti yang terjadi di Gold ya, banyak peminat Gold ternyata dan rata-rata peminatnya scalping ya. Tapi kita akan ambil yang berlaku beberapa hari sebelumnya atau minggu kemarin. Di sini akan Mimin perbesar. Nah, di sini mungkin teman-teman ada banyak yang bertanya mungkin disebabkan ini ya. Di sini ada momentum. Ya, di sini ada momentum buy di daily di Gold ya. Nah, di Gold ada momentum buy, tapi tunggu-tunggu re-entry buy tak sampai, malah lanjut dengan candle ini lanjut naik ya. Bagaimana cara kita mendeteksi lebih awal atau bagaimana cara kita entry bahwa sinyal ini tidak membuat setup? Oke, sesuai pertanyaan yang tadi ya. Kenapa entry DFC itu tidak sampai? Bagaimana cara entry? Kenapa suatu time frame? Kenapa kadang pada suatu momentum atau CSAK tidak muncul re-entry-nya, harga melaju terus? Ya, bagaimana cara mendeteksi lebih awal? Oke, teman-teman. Nah, di sini pertama kita harus tanamkan di pikiran kita tidak perlu menghafal ya. Tidak perlu menghafal, cukup diingat saja dan sering-sering dipraktekkan. Oke, kita harus mengingat dan mengamalkannya supaya kita mudah ya. Pertama, kalau daily ini time frame pertama muncul candle arah kukuh ya. Oke. TF pertama CSAK ya. Ini teman-teman ingat, tidak perlu dihafal. TF pertama CSAK, kedua dia harus jadi apa? Dia harus jadi CSM. Oke. TF1 CSAK, TF2 akan menjadi CSM.
Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mendeteksi dia akan ambil re-entry yang ini, lalu dia naik, atau dia mengambil re-entry CSM, dia naik, sebelum dia mengambil atau tidak mengambil re-entry CSAK yang time frame 1. Dia akan mengambil re-entry CSM di time frame kedua. Ya, kadang-kadang memang iya kalau market lagi kuat, atau biasanya kalau seperti ini biasanya di time frame atasnya sudah jalan setupnya. Ya. Oke, kita anggaplah ini sebagai time frame 1 kita ambil, dan kita akan melihat di time frame kedua tiada re-entry. Oke, sekarang kita catat kembali. Di sini ini sebenarnya sudah agak lebih detail ya, nggak tahu lagi kalau teman-teman tidak bisa tidak bisa menerima dengan baik ataupun sekedar melihat video, tidak membuat backtest, tidak mempraktek, tidak membuat screenshot, tidak melakukan latihan yang banyak pada market, maka ilmu ini akan menjadi ya seperti pohon kayu yang tidak berbuah, mending ditebang, dibikin rumah ya, dibikin gubuk. Oke, jadi harus banyak-banyak praktek. Setelah kita pelajari teori, kita harus banyak praktek supaya melatih ingatan, melatih pandangan ya. Untuk siapa? Untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Oke? Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita fokus ke re-entry. Ya. Jadi yang memvalidkan re-entry time frame pertama adalah CSM di TF ketiga. Kita catat-catat dulu sedikit ya. Jadi yang memvalidkan re-entry TF pertama maka adalah CSM time frame ketiga. Nah, dia akan berlaku bolak-balik. Kalau misalnya dia mau ambil re-entry time frame CSAK ini, maka time frame ketiga mesti membuat momentum sell. Oke, di sini mencatat ini ada time frame 3 akan membuat CSM berlawanan. Oke, supaya dia mengambil re-entry atau dia turun ke sini, maka time frame ketiga harus membuat CSM sell. Misalnya dia buat CSM sell. Ketika dia muncul CSM sell di time frame ketiga, destinasi CSM sell adalah ke mana? Ke low BB TF atasnya. Low BB TF atas. Contoh kalau H1 maka H4. Oke, low BB destinasi momentum ya. Destinasi momentum TF ketiga adalah low BB TF kedua. Low BB TF kedua adalah MA5 MA10 pada time frame pertama. Itu syaratnya. Nah, sekarang kita lihat di sini muncul candle arah kukuh ya. Untuk mudah ini kita catat-catat sedikit juga. Kemudian oke, lebih mudah Mimin pisahkan saja ya di sini biar clear buat teman-teman. Nah, di sini ada ke arah kukuh buy. Sepatutnya kita menunggu re-entry buy di kawasan ini. Nah, syarat agar dia sampai ke re-entry time frame pertama, syarat atau tanda-tanda ya. F1 TF3 mesti seperti ini ya, ada CSM yang berlawanan. Nah, sekarang ada momentum, ada candle arah kukuh, maka di H4 akan ada CSM. Di sini Mimin tanda 2 candle biar kebacanya 1 candle di H4. Nah,
Ini adalah arah kukuh di daily. Arah kukuh di daily, CSM di H4. Nah, pertama. Tapi dia cuman mengambil sebatas re-entry H4. Kenapa dia tidak ambil re-entry di daily? Kalau re-entry di H4, maka zone MA5 MA10 di low BB H1. Kalau re-entry daily, maka di low BB H4 seperti ini. Nah, ini re-entry daily di low BB H4. Nah, tapi kadang-kadang dia cuma sampai di re-entry H1. Kenapa? Karena pada saat turun di H1 tidak membuat momentum sell. Dia reject daripada kawasan low BB. Sehingga tidak ada tanda-tanda untuk mengambil re-entry di time frame 1. Jadi, karena tidak ada momentum di time frame H1, maka dia tidak punya destinasi. Sebab momentum di time frame H1 dia akan ke low BB H4. Low BB H4 adalah MA5, MA10 pada daily. Gimana kira-kira, bisa diterima? Oke, sehingga dia tidak mengambil re-entry daily. So, sekarang karena kita yakin dia akan mengambil re-entry di H4, apa yang memvalidkan re-entry H4? Oke, kalau kita ambil re-entry H4, MA5, MA10 H4, maka dia akan berada pada low BB H1. Lebih cantik lagi kalau kita perhatikan MA50 ini adalah trend. Kita perhatikan MA50. Selama tidak ada momentum sell, dia tidak akan ambil re-entry daily. Dia hanya akan tertahan sampai re-entry H4. Oke. Nah, di sini low BB reject, di sini reject, tidak ada momentum sell. Sehingga tidak akan diambilnya re-entry daily karena tidak ada momentum sell, tidak ada tanda-tanda. Sebab apa? Sebab momentum yang membawa pergerakan market bukan candle arah, tapi momentum. Momentum dimatikan dengan momentum. Oke. Sekarang kita anggap re-entry H4. Oke, di sini biar mudah, kita sudah mendapatkan zone dan kita yakin dia tidak akan sampai ke re-entry H1. Dan di sisi yang lain, pada saat yang sama, ini adalah re-entry daripada zone zero loss. Kenapa zone zero loss? Candle dan MA berada di atas mid BB, MA50 berada di bawah mid BB. Ini adalah zone zero loss buy. Oke, kita sudah mendapatkan satu re-entry yang kita yakin dia akan valid re-entry H4. Kalau kita anggap re-entry H4 ini time frame pertama, maka kawasan MA5, MA10 di H4 adalah low BB daripada H1. Sekarang kita tandain area-area low BB. Walaupun dia reject ketika news, tidak pecah atau dijadikan rejection, tetap masih valid untuk buy. Oke, kalau misalnya kita udah terlanjur buy, tiba-tiba muncul momentum sell, dan momentum sell yang ini menjadikan arah kukuh sell di H4, maka kita wajib cut loss. Kenapa? Karena momentum ini akan membawa ke low BB H4. Low BB H4 barulah dia akan ambil re-entry pada daily. Itu caranya. Oke, katakanlah kita akan ambil re-entry H4 karena kita lihat, oh cantik re-entry H4. Ada re-entry zone zero loss, cantik. Jadi kita akan mengambil H4 sebagai time frame pertama. Ya, tapi harus diingat cara mengambil re-entry H4. Kalau misalnya daily ada arah kukuh, MA50 jangan terlalu jauh dengan mid BB. MA50 jangan terlalu jauh dengan mid BB. Ya, dia harus di dalam BB dan dekat-dekat dengan mid BB. Karena semakin jauh semakin berbahaya. Contoh, yang jauh dia akan berbahaya seperti ini. Ini pertama MA50 dekat dengan mid BB. Ya, dia akan ambil re-entry sekali walaupun tidak diteruskan. Ya, kalau kita scalping dapatlah. Nah,
Kemudian MA50 mulai jauh dengan candle, sehingga dia berpotensi akan ambil re-entry di time frame atasnya. Ya, jadi perhatikan MA50 jangan terlalu jauh dengan mid BB dan candle. Baru boleh kita ambil, kita anggap ini adalah re-entry H4, dia tidak akan ambil re-entry pada daily. Oke, kemudian kita validkan, oh di H1 sudah berada di low BB. Sekarang tinggal kita validkan re-entry H4 dengan M15. Yang memvalidkan re-entry H4 adalah momentum buy di M15. Ya, ingat yang memvalidkan re-entry buy yang ini adalah momentum buy di M15. Oke, itu pertama. Tapi kita boleh ambil sebelum momentum buy di M15 muncul. Nah, buat yang kejar-kejar pucuk akar kan. Kalau kita mau ngambil re-entry H4 tapi di time frame M15 belum muncul momentum buy, kita akan menggunakan kode RIM, RMI ya. Tapi hati-hati apabila tidak membuat momentum, akan berpotensi sideways. Nah, seperti ini misalnya. Dia naik, tidak meneruskan, turun balik. Naik lagi, turun balik. Ini di time frame kecil, time frame 15 ada struktur. Ya. Sekarang kita bahas cara memvalidkan re-entry di H4. Kalau kita turunkan ke M15, dia akan naik, contoh seperti ini. Pertama kita akan buy di sini, ya. Dia naik BB flat, sideway-nya panjang. Sideway-nya panjang, sehinggalah muncul satu momentum buy yang clear. Nah, momentum inilah yang memvalidkan re-entry H4. Dan kemudian terjadilah zone zero loss. MA50 mulai cross dengan mid BB, MA dan candle sudah berada di atas mid BB, dan MA50 belum terlalu jauh dengan mid BB. Kita perhatikan ya, perhatikan teman-teman, perhatikan MA50 dekat, mulai menjauh, agak jauh, kemudian MA50 mulai keluar daripada atau berdekatan dengan low BB. Turun nggak dia sampai ke sini? Ini menandakan kalau dia MA50 sudah jauh dengan candle dan mid BB, dia akan mengambil satu re-entry di time frame atasnya. Oke, akan berpotensi ambil re-entry di H1. Sekarang kita lihat di kawasan ini. Ini re-entry H1, ini re-entry H4. Nah, teman-teman bisa lihat. Entry H1 tertahan, ada news, dia ambil re-entry H4 terbang. Nah, itu cara dia. Jadi, kita boleh mengambil re-entry H4 tanpa harus menunggu re-entry daily dengan syarat pertama MA50 dekat dengan BB atau zone zero loss lah, lebih clearnya zone zero loss. Kemudian kita validkan dengan H1. Misalnya terjadi momentum sell, harus cut loss. Karena kalau muncul momentum sell, dia destinasinya ke low BB H4 seperti ini. Low BB H4 dan dia akan mengambil re-entry daily. Oke? Semoga bisa terlihat jelas supaya durasi tidak terlalu panjang. Mungkin Mimin tidak akan bahas lebih lanjut ya, karena kalau terlalu panjang susah juga untuk dipahami ya. Jadi harus dipelajari ini cara-cara mendeteksi bahwa dia tidak akan sampai ke re-entry daily selama H1 tidak ada muncul momentum sell yang berlawanan. Jadi kesimpulannya yang memvalidkan re-entry daily adalah momentum buy. Kalau re-entry buy di daily maka momentum buy di H1. Ya, syarat untuk ke destinasi MA5 MA10 daily maka H1 harus ada momentum yang berlawanan. Karena momentum yang berlawanan di H1 akan ke destinasi low BB H4. Low BB H4 adalah MA5, MA10 pada daily. Nah, itu dia strukturnya. Oke? Sekian dulu pembahasan kali ini supaya tidak terlalu panjang. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman kita yang banyak sekali tentang pertanyaan re-entry yang tidak sampai. Dia boleh diambil re-entry yang tidak sampai ini, tapi perlu konfirmasi
dan harus siapkan loss apabila terbatal. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Ini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat praktek, dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya.